sudah melampaui tertentu, misalnya sudah 2 tahun, loh 2 tahun kok belum jalan, belum bisa jalan. Sementara teman-temannya sudah berlari, barulah orang tua sadar dan membawa anaknya ke medis. Betul. Ini kan sudah terlambat. Hai folks, selamat datang di Vokasi Podcast. Bersama saya Elsa Sofia dari tim Sinergi Alumni Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Vodcast atau podcast adalah sebuah podcast dari Fakultas Vokasi UNER yang akan memberikan bahasan terkait informasi seputar vokasi. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Ikatan Alumni Fakultas Vokasi atau biasa kita sebut IKAVO. Mari kita sambut Ibu Francisca Saveria Hargiani. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Selamat datang Ibu. Selamat datang di Fakultas Vokasi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, syukur, puji Tuhan, sehat. Pak Esa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu, lama ya tidak datang ke vokasi? Waduh, lama sekali Mbak. Saya kan alumnus tahun pertama. Tapi Iya. dulu namanya bukan vokasi. Kami dari Fakultas Non Gelar Kesehatan saat itu, dan itu kami masuk tahun 1985. Kemudian program kita waktu itu Diploma 3, sehingga lulus tahun 1988. Wah, lama sekali ya Bu ya. Iya, lumayan lama sekali ya. Dan senang karena kembali lagi ke kampus ini. Iya. Berarti Ibu dari prodi D3 fisioterapis ya dulu ya Bu ya. D3 fisioterapis angkatan pertama. Angkatan pertama. Wah. Bagus sekali, kebetulan ya di angkatan pertama D3 fisioterapis hadir untuk di hari ini. Nah Ibu, boleh kita flashback dahulu. Biasanya dulu, apalagi Ibu di angkatan pertama gitu, pasti kan ada apa ya, yang namanya ada keraguan. Biasanya ada kesenjangan antara, kalau di D3 kan berarti dulu kan di fakultas kedokteran ya Bu ya. Dulu kami fakultas sendiri, namanya Non Gelar Kesehatan. Oh. Pertama kali. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu ternyata dijadikan masuk ke fakultas-fakultas yang ada korelasinya. Jadi fisioterapi akhirnya yang saya tahu dimasukkan di fakultas kedokteran, masuk diploma. Betul. Nah, kemudian sekarang karena ada kebijakan baru dari Kemendikbud lagi ya, kemudian dijadikan satu fakultas vokasi. Itu setahu saya demikian. Nah, biasanya kan dulu awal-awal kalau di D3 banyak nih, apalagi mahasiswa-mahasiswa sekarang itu biasanya ada keraguan akan lebih memilih untuk di program S1 daripada di D3. Untuk pengalamannya Bu Siska dulu, mengapa dulu akhirnya menginginkan program fisioterapis D3 pula gitu? Ya. Awal mula waktu saya masuk D3 fisioterapi, itu kan kita dulu diberi penjelasan namanya S0. Betul. S0 satunya S1. Nah, saat itu sempat hopeless juga karena dikatakan kalau kita sekolah D3 tidak bisa menjadi sarjana atau tidak bisa S1 seperti itu. Namun karena kebijakan demikian ya kita terima ya saat itu. Ternyata dalam perjalanan waktu itu meskipun kita sekolah diploma ya S0 ya waktu itu, ternyata semua teman-teman alumni dari UNER itu mereka juga bisa kuliah lagi, kuliah S1, kuliah S2, bahkan kuliah S3. Artinya diploma ini bukan suatu perkuliahan yang berhenti, itu tidak. Kita masih bisa meraih jenjang karir sesuai dengan cita-cita kita. Nah, namun D3 ini sangat punya keunggulan karena pada saat kita kuliah itu kita betul-betul belajar
praktisi ya Kak ya saya, jadi lebih banyak kita itu apply terhadap bidang studi kita. Nah, coba Mbak Elsa bayangkan tahun 85 itu pendidikan fisioterapi di Indonesia itu yang saya tahu hanya ada 3. Ada di Solo, di Jakarta, dan Surabaya. Nah, tentunya masyarakat kan tidak tahu persis fisioterapi itu apa. Bahkan sampai sekarang pun belum begitu populer ya. Namun kalau saya amati sekarang sudah lebih berkembang, pendidikan fisioterapi juga sudah lebih banyak lagi ya. Peran masyarakat juga, kebutuhan masyarakat juga mulai banyak. Mereka bisa datang ke fisioterapi mengakses langsung ya. Dan ini suatu peluang yang sangat luar biasa dan suatu pengembangan. Nah, jadi tantangan kita ya di semua program studi saya kira ada ya. Cuman keuntungan kita karena kita belajar langsung tindakan, sehingga itu membuat kita, karya kita atau peran kita bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Betul. Nah, itu Mbak Elsa. Mungkin ada Mbak Elsa kurang detail apa yang saya jawab? Sampun Bu. Iya. Nah, untuk kesibukannya Bu Siska sekarang apa saja Bu? Ya. Jadi gini Mbak Elsa, waktu saya kuliah dulu tahun 1985, nah ada beberapa teman yang juga tidak paham tentang fisioterapi. Namun waktu itu informasi kan tidak segencar sekarang ya dengan era terbukaan internet gitu. Bahkan kita harus ke perpustakaannya itu buku disimpan sudah puluhan tahun kan seperti itu. Iya. Nah, sekarang kan akses lebih mudah. Tuh. Ya. Dan waktu itu saya lulus, kemudian saya bekerja waktu itu di sebuah rumah sakit, langsung bekerja, dan saya sempat bekerja 10 tahun di sana. Nah, kemudian setelah bekerja 10 tahun, saya ada kesempatan melanjutkan studi lebih tinggi, dan saya harus kuliah di Jakarta. Di Jakarta adalah fakultas fisioterapi pertama kali di Indonesia itu universitas swasta. Nah, pada saat kami kuliah dulu tidak ada kampus fisioterapi yang setara sarjana dan nah itu tahun 98. Kemudian saya kuliah di sana melanjutkan. Nah, kemudian saya kembali lagi dan bekerja di rumah sakit tempat saya bekerja sebelumnya. Nah, kemudian saya bekerja 4 tahun kemudian tahun 2005 saya resign dari rumah sakit tersebut dan sejak itu saya praktek mandiri sampai sekarang. Nah, karena saya punya banyak waktu, punya banyak kesempatan untuk mengembangkan diri, sehingga bisa kuliah lagi ke jenjang berikutnya, dan saya juga bisa berkarya atau mengabdi di organisasi profesi. Sehingga saat itu saya aktif di kepengurusan organisasi profesi, dulu namanya IKFI ya, Ikatan Fisioterapi Indonesia. Kemudian kita singkat jadi IFI, Ikatan Fisioterapi Indonesia. Namun sejak tahun 2016 itu kita menjadi namanya PERFI, Perkumpulan Fisioterapis Indonesia. Jadi sekarang itu PERFI ya. Nah, itu sempat jadi wakil ketua di cabang Surabaya itu 2 periode Mbak Elsa. Wah, nah sekarang saya ketua pengurus daerah Jawa Timur. Ini adalah periode kedua. Nah, jabatan saya masih kurang 2 tahun lagi. Nah, kemudian kongres kemarin di Jogja, kongres memilih saya sebagai ketua Kolegium Fisioterapi Indonesia. Jadi sekarang kegiatan saya di organisasi, mengabdi di bidang organisasi seperti itu. Kemudian secara praktisi, profesional saya praktek mandiri. Dulu saya sempat praktek di Surabaya. Kemudian sekarang saya praktek di Sidoarjo karena saya tinggal di sana ya. Iya. Dan di sana saya bersama dengan beberapa tim itu untuk membuka praktek sendiri. Gitu, Semacam ya. klinik ya Bu ya? Iya, itu praktek. Jadi fisioterapis itu bisa berkarya ke layanan kesehatan rumah sakit atau kita praktek mandiri. Cuman kalau praktek mandiri kita memang harus mengikuti atau kita harus menempuh jenjang lebih tinggi lagi karena peraturan Menteri Kesehatan mensyaratkan yang praktek mandiri harus pendidikan profesi. Tapi nanti kalau kuliah di sini di Airlangga, karena ini jenjangnya kan diploma 4 ya Mbak Elsa. Yeah. Nah, diploma 4 nanti kita tinggal masuk ke prodi profesi. Setelah lulus nanti alumnus ya fisioterapis bisa praktek mandiri. Jadi seperti itu.
Nanti mungkin teman-teman masih tanya, sebenarnya fisioterapis itu berperan seperti apa sih? Kan Iya, seperti itu benar. jadi pertanyaan juga. Gitu ya Mbak Elsa? Iya, hebat sekali ya Fox, pengalaman dari Bu Francisca, kemudian dari segi organisasi sekarang dan juga dari segi karir, berarti tidak usah diragukan lagi kalau misalnya kita kuliah di D3 atau di diploma dan sekarang kebetulan di fisioterapi sudah di 4 ya, berarti sudah setara dengan sarjana atau sarjana terapan, berarti peluang untuk karir lebih tinggi dan bisa sampai membuka praktek mandiri itu akan jauh lebih besar. Jadi jangan ragu untuk bisa mendaftar di jurusan D4 fisioterapis di Fakultas Vokasi. Seperti itu. Oh ya Bu, kemudian kalau kita belajar tentang fisioterapis ya, biasanya ada banyak nih hal yang bisa kita bicarakan tentang ilmu-ilmu yang ada di fisioterapis. Seperti misalnya banyak tentang, biasanya kan fisioterapis kan ranah pekerjaannya kalau di rumah sakit kan ada yang cedera atau dan sebagainya, biasanya kan baru ke fisioterapis Bu. Sebelum akhirnya kita cedera, kita kan nggak mau ya Bu ya namanya cedera. Sebelum kita cedera, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan Bu agar tidak menghindari yang namanya cedera, apalagi di kegiatan sehari-hari? Seperti saya, dosen yang suka duduk di depan laptop ya Bu, kemudian untuk ibu-ibu rumah tangga yang suka ngendong anak, salah nyapu gitu. Kira-kira gimana Bu? Baik, Mbak Elsa, ini suatu pemahaman yang sebenarnya dari dulu harus kita pahami. Namun karena masih sedikitnya lulusan fisioterapis, apalagi di Indonesia, jadi totalnya sekarang kalau database kita dari Pervi itu sekarang sejumlah 16.000. Tapi Mbak Elsa coba bayangkan, 16.000 harus melayani 260 juta ya penduduk Indonesia. Nah, dan ini terpusatnya fisioterapis itu masih di Pulau Jawa. Mbak Elsa coba bayangkan ya, sehingga teman-teman fisioterapis ini orientasinya masih di rumah sakit. Nah, kita tahu kan kalau rumah sakit itu adalah pelayanan kesehatan rujukan. Betul. Sehingga yang datang ke rumah sakit itu hampir selalu sudah merasakan sakit. Kan seperti itu. Iya, benar. Sehingga kita itu melakukan satu treatment yang arahnya kuratif rehabilitatif. Jadi mengobati dan memulihkan. Nah, namun yang kita kurang atau sedang kita kembangkan atau harus kita perhatikan adalah satu aspek pelayanan yang sifatnya preventif promotif, jadi pencegahan dan maintenance ya, peningkatan. Jadi di sini kita berperan sebelum terjadi kita harus melakukan pencegahan. Contoh Mbak Elsa dosen kan? Iya. Nah, era pandemi ini memaksakan dosen harus mengajar dengan duduk kan? Betul. Duduk di depan laptop, apalagi pegang SKS banyak. Saya kira seharian lebih dari 6 jam duduk di depan laptop, itu untuk dosen ya. Nah, belum mahasiswanya. Nah, coba kita bayangkan, pada saat kita duduk statis seperti itu memicu otot-otot kita itu kan bertahan secara statis. Nah, kalau seperti itu akan memicu kekakuan otot. Ya kalau ini hanya berjalan 1 hari, 2 hari. Nah ini kan sudah hampir 2 tahun ya, kita Maret. Iya, ini pandemi. Iya. Ini sudah masuk ke tahun ketiga. Iya. Gitu. Nah ini problem ini memicu kekakuan otot ya, khususnya tulang belakang karena kan postur kita. Nah, bagaimana kita seorang akademisi mengontrol posisinya? Kan tidak semua paham. Betul. Ya kan? Jadi pada waktu yang lama, bahkan riset mengatakan lebih dari 3 jam itu sudah memicu munculnya potensi kekakuan otot. Nah kalau kita sebagai fisioterapis ini kan ranah pekerjaannya dan mengatasi problem gerak dan fungsi tubuh manusia. Ya, jadi artinya kalau gerak itu berkurang berarti kelemahan. Betul. Kalau gerak itu hilang berarti kelumpuhan. Kalau kekakuan itu menghambat gerakan terbatas, ya kan? Membuat nyeri, membuat tidak maksimal. Nah, itu adalah pekerjaan fisioterapi. Apa yang kita lakukan dalam preventif promotif? Kita harus melakukan suatu postur yang betul, ya, yang ergonomis, yang beban itu
tidak terlalu tinggi di titik tertentu. Jadi yang betul-betul tidak membebani otot. Sehingga apa? Secara fisiologis otot itu tidak akan terganggu. Nah, ini kita bisa lakukan dengan koreksi postur ya secara ergonomis ataupun dengan latihan-latihan. Jadi setiap berapa waktu, misalnya 3 jam, jangan lebih dari 3 jam, kita harus rest, kita harus rehat, kita harus melakukan aktivitas, gerakan-gerakan yang mencegah supaya kekakuan itu tidak muncul. Jadi tadi saya contohkan dosennya. Jadi dosen itu problemnya adalah akan berpotensi kekakuan leher, ya. Karena apa? Karena tidak tepat, bisa meja kursi tidak tepat, alat kerjanya tidak tepat, memasang layarnya laptop juga kurang tepat, nah itu bisa memicu. Nah, kemudian kursi yang tidak pas itu juga akan berpotensi membuat pinggangnya kaku juga, spasme, karena itu kan satu rangkaian. Nah, kemudian lutut, kalau lutut menggantung tidak pas ada tapakan di kaki, itu juga akan memicu. Berarti harus menempel ya Bu ya? Harus menempel, tangan juga harus tersandar supaya otot kita ini tidak berlebihan menahan, menopang ya. karena pada saat kita menggantung otot ini akan bekerja mempertahankan, kalau enggak kan loss. Maka yang betul kan harus tersandar seperti ini, kemudian pandangan lurus, kemudian layarnya laptop harus selevel dengan mata ya, jadi kita tidak lelah. Nah seperti itu. Nah ini kan jadi fenomena baru tentang betul. Dan itu menjadi fenomena istilahnya gunung es juga. Karena apa? Itu sebenarnya tidak ketahuan ya. Yang datang cari pertolongan itu hanya berapa, tapi sebenarnya banyak yang mengalami, cuma mereka tidak tahu harus pergi kemana. Nah, istilahnya gitu. Boyoken Bu. Nah ya, istilahnya orang awam banyak pecetit, boyoken, encoken ya, betul. kenger, kaku leher. Nah itu. Jadi itu membuat ketegangan. Kalau sudah ketegangan pasti satu, kita bekerja itu tidak enjoy ya kan, ada tekanan, kemudian kan tidak bisa fresh ya kan, terus produktivitas pasti akan tidak maksimal, menurun ya karena efek seperti itu. Nah peran fisioterapi di mana? Dia bisa memberikan edukasi ya, selain ergonomi postur juga exercise, gerakan-gerakan yang berpotensi melancarkan aliran darah. Karena apa? Karena aliran darah itu dibutuhkan untuk mensuplai oksigen yang ada di otak kita. Jadi kalau otak kita kekurangan oksigen kan mengganggu juga ya, mengganggu konsentrasi, kemudian matanya redup ya, kurang semangat kan, itu pengaruh juga. betul. Ya kira-kira seperti itulah Mbak Elsa. Antara lain ya, Iya. masih banyak lagi, tergantung peran kita mau di mana. Apakah di perkantoran ya, apakah mungkin di sekolah, apakah mungkin kita di para atlet, apakah kita di klub-klub olahraga. Nah, di klub olahraga pun tergantung, apakah di sepak bola, apakah di klub basket, apakah di klub badminton, apakah di klub renang. Nah, itu kan ada ya karakteristik tertentu yang perlu didalami lagi oleh seorang fisioterapis. Gitu. Berarti ranah pekerjaannya banyak ya Bu ya. Ada yang kalau misalnya kayak Ibu kan praktek di rumah, berarti ada yang sudah sakit baru ke situ. Berarti perannya adalah lebih banyak harus kita banyak edukasi untuk preventif sebelum terjadi adanya sakit pinggang atau kekakuan leher yang sudah tidak tertangani itu tadi. Ya. Jadi gini Mbak Elsa, untuk peran fisioterapis untuk saat ini lebih banyak menangani yang telah terjadi. Nah, yang telah terjadi ini itu sebenarnya kalau secara pembiayaan jauh lebih tinggi kosnya. Karena apa? Karena kan menangani itu butuh profesional, butuh peralatan, butuh waktu. Sehingga ini selain menanganinya itu kosnya tinggi, juga membuat masyarakat kan terganggu juga, tidak bisa bekerja, kemudian merasakan sakit, produktivitas menurun, kan seperti itu. Nah, biasanya kalau pasien datang seperti itu, kita selalu akan memberikan edukasi apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ya, supaya satu, pasien cepat sembuh, kedua, tidak muncul keluhan berulang atau sakit berulang. Itulah. Jadi itu juga merupakan suatu preventif promotif.
untuk pasien yang sudah mengalami. Tapi sekarang yang perlu kita gaungkan atau kita lakukan oleh seorang fisioterapis itu mestinya edukasi langsung ke masyarakat supaya problem-problem yang sering terjadi dan datang ke fisioterapis itu bisa dicegah. Nah, masalahnya ini belum sinkron Mbak Elsa antara kelembagaan stakeholder dengan profesional ini. Nanti ini suatu harapan ke depan barangkali di institusi stakeholder dalam hal ini Kemenkes itu melihat peran fisioterapi di masyarakat dalam rangka menekan pembiayaan setelah terjadi problem itu nanti bisa dihandle. Nah, ini fisioterapis bisa diterjunkan langsung ke masyarakat. Nah, di masyarakat ini ranahnya adalah pelayanan kesehatan dasar. Sedangkan yang kita bicarakan tadi kan sebenarnya itu pelayanan kesehatan rujukan. Karena sudah terjadi ya. Iya. Kalau dasar itu, kalau lembaganya kan puskesmas. Nah, puskesmas peran fisioterapis langsung ke masyarakat. Jadi tergantung di wilayah kecamatan itu ada apa saja, misalnya ada sekolahnya apa? PAUD, TK sampai SMA, misalnya begitu. Ada home industry, ada apa? Tergantung pemetaannya. Nah di situ peran fisioterapis kan kunjungan ke keluarga-keluarga, memberikan penyuluhan, terus kemudian posyandu, dia bisa melakukan deteksi dini tentang kelainan-kelainan motorik bagi anak, terlambat berjalan atau pertumbuhan yang tidak bagus. Nah itu kan peran fisioterapi bisa di sana. Betul. Ya, sehingga kalau misalnya di posyandu ini langsung kita bicara dengan langsung masyarakat ya. Iya. Nah kalau di posyandu contohnya, kalau kita bisa mendeteksi tentang motorik anak, otomatis problem gangguan ini bisa didetek lebih awal. Nah kejadiannya anak ini sudah melampaui tertentu, misalnya sudah 2 tahun, loh 2 tahun kok belum bisa jalan. Sementara teman-temannya sudah berlari, barulah orang tua sadar dan membawa anaknya ke medis. Betul. Nah, ini kan sudah terlambat. Mengapa terlambat? Karena otaknya sudah terbentuk. Tapi kalau dari awal kita sudah tahu, loh ini ada masalah, harusnya umur sekian bulan dia harus mampu seperti ini. Nah itu fisioterapis bisa memberikan satu treatment untuk menstimulus. Stimulus namanya sensor motoris integrasi. Nah, kita yang kita lakukan langsung bisa handphone atau kita mengedukasi orang tuanya supaya setiap saat stimulus itu dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian posyandu itu kan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, 2 minggu sekali datang. Nah, kita kan ini kita melatih kader, kemudian kita datang mengevaluasi fisioterapis. Nah, dengan demikian itu kan kita bisa mendukung program pemerintah untuk SDM unggul. Betul. Karena apa? Problemnya kita ketahui lebih awal. Nah, ini banyak sekali problemnya. Mbak Elsa kan tahu kalau sudah ada masalah dengan tumbuh kembang, apalagi kaitannya dengan perkembangan motorik, ini sesuatu hal yang sangat sulit. Betul. Dan memerlukan fisioterapi bahkan sepanjang hayat hidup. Iya. Nah seperti itu. Padahal kita bisa detek sejak awal. Ini untuk yang anak-anak yang bayi, ya. Belum nanti anak-anak yang prasekolah, ya. Jadi ini kaitannya kita bicara tentang pergerakan yang kaitannya dengan fisik. Kalau kita lihat anak-anak yang cerdas, yang lincah itu kan selalu berkolerasi dengan kemampuan berpikirnya. Ya. Nah seperti itu, makanya yang lambat, yang halus itu kan ada hubungannya juga dengan pola berpikir. Nah itulah Mbak Elsa, peran kita fisioterapis itu bisa ke sana, tapi ini juga belum dikerjakan dengan maksimal. Coba Mbak Elsa bayangkan, di Jawa Timur itu ada berapa puskesmas seluruh Jawa Timur. Itu sudah membutuhkan peran fisioterapis. Itu mungkin 800-an lebih lah ya. Kalau seluruh Indonesia kan 10 ribuan. Nah itulah. Jadi kalau satu puskesmas satu fisioterapis yang didukung oleh stakeholder, oleh Kemenkes ya, dia berperan di sana dalam rangka pencegahan supaya mengurangi beban pasien fisioterapis di rumah sakit ya. Nah itu kan nanti ini kan bisa membantu pemerintah. Ya. Jadi kalau ini nanti regulasinya dibuat, otomatis kan para lulusan ini bisa berkarya langsung terjun ke masyarakat.
Dan lulusan akan lebih menyerap banyak lulusan fisioterapis nantinya ya Bu ya, yang bekerja di puskesmas. Betul Mbak Elsa. Kemudian ini bisa memungkinkan lulusan-lulusan itu pulang ke kampungnya masing-masing. Minimal kan di kecamatannya. Iya benar. Setiap kecamatan ada satu puskesmas. Mereka bisa berkarya di sana. Coba bayangkan Mbak Elsa, di puskesmas itu ada 2 pelayanan. Satunya istilahnya upaya kesehatan masyarakat. Itu home care, kelompok, memberikan edukasi, membuat kader-kader itu UKM ya. Satunya UKP. UKP itu usaha upaya kesehatan perorangan. Kalau perorangan cedera-cedera ringan ya, kemudian secara khusus tidak bisa dilakukan dengan kelompoknya, berarti dia kan secara individu perorangan dia konsultasikan dengan fisioterapis. Nah, fisioterapis memberikan satu penanganan. Penanganan itu tidak harus ada alat yang mahal, tidak perlu begitu, karena fisioterapis diajari namanya manual treatment, ya, dengan latihan, dengan pergerakan, dengan hand on ya, dengan dilakukan dengan tangan. Nah itu bisa dilakukan langsung. Kalau seperti itu, satu ngurusi KM untuk penyuluhan-penyuluhan keliling ke masyarakat satu kecamatan. Yang satu dia standby di tempat. Dan minimal kan membutuhkan 2, idealnya itu minimal, ya. Sehingga dalam hal ini mendekatkan pelayanan fisioterapi dengan masyarakat. Jadi tidak harus ke kota, tidak harus ke rumah sakit yang begitu menangani kasus-kasus yang lebih serius kan. Nah, kalau hal misalnya keseleo ya, orang awam bilang keseleo, itu kan bisa langsung ditangani. Dan yang paling penting Mbak Elsa, ini yang jadi pemikiran saya, karena saya kan praktisi lama, saya sering mendapatkan pasien-pasien yang salah penanganan, tanda kutip ya, karena mereka masih percaya dengan kalau kecetet, bahkan patah tulang, dipijat, dukun pijat. Sangkal putung biasanya Bu. Ya, sangkal putung kan itu warisan ya. Betul. Ya, saya bicara tentang tukang pijat misalnya. Sekarang bayangkan Mbak Elsa, tukang pijat satu, apakah mereka belajar anatomi fisiologi? Kan tidak, ya kan? Apakah mereka mengerti tubuh manusia seperti apa? Kan tidak, ya. Dan dia akan mengira-ngira kenapa? Bisa saja warisan, bisa saja pengalaman, bisa saja melihat, menirukan, kan seperti itu. Namun kalau datang ke seorang fisioterapis itu kan belajar formal, minimal di universitas. Mereka belajar tentang anatomi, fisiologi, patologi, dan belajar teknik-teknik bagaimana kita itu menangani problem yang terkait dengan pergerakan tadi. Kita akan belajar tentang otot, tentang saraf, persendian. Bahkan kalau tidak paham ya tidak akan selesai jadi fisioterapis kan, tidak akan lulus kan. Betul. Nah seperti itu. Sehingga ke depan mudah-mudahan ini masyarakat stakeholder tahu ya, barangkali nanti bisa dibikin suatu program, gebrakan program untuk masyarakat itu kalau ada problem-problem seperti misalnya jatuh, kesleo, kecekluk, kecetit, mereka konsultasinya langsung ke fisioterapis di desa itu karena apa, dekat. Betul. Bisa konsultasi. Mbak Elsa ingat dukun beranak kan dulu? Tahu. Dukun beranak kan banyak tuh. Benar. Akhirnya pemerintah bikin program namanya BIDES, bidan desa. Sehingga orang-orang hamil akhirnya didekatkan dengan bidan, akhirnya menggeser kan? Betul. Nah mereka datang ke sana. Barangkali suatu saat fisioterapis itu akan banyak di masyarakat sehingga kalau misalnya Mbak Elsa, waduh saya salah tidur, langsung konsultasinya dengan fisioterapis, bukan ke tukang pijat Mbak Elsa. Nah itu. Nah sekarang Mbak Elsa saya tambahi ya. Biasanya masyarakat atau teman-teman yang mau sekolah fisioterapi itu ilfil bahasa sekarang ya. Ilfil, aku sekolah fisioterapi dipikir saya sekolah tukang pijat apa. Ingat ya, kalau kita belajar manual treatment, manual terapi, itu adalah kita memegang-megang. Nah, yang kita lakukan pegangan itu kalau kita detail pasti berbeda dengan tukang pijat. Nah, masalahnya kenapa masyarakat itu bilang sekolah fisioterapi sekolah tukang pijat misalnya begitu ya? Karena masyarakat menyimpulkan terminologinya sendiri. Mengapa begitu? Karena mereka belum paham. Nah, justru tugas fisioterapis memahamkan masyarakat bahwa ini adalah tindakan fisioterapi, kan begitu? Betul. Kalau pijat, ya tentunya akan berbeda karena fisioterapis
punya alasan secara ilmiah mengapa melakukan seperti itu. Nah, kalau kita amati hampir semua medis kan melakukan pegang-pegang, ya kan? Nah, pegang fisioterapi itu satu, bisa melakukan pemeriksaan. Kedua, bisa melakukan tindakan. Coba, kalau kita melatih, kita pasti pegang. Iya. Apakah itu sama dengan tukang pijat? Saya kira pasti berbeda. Karena fisioterapis ini, yang dikatakan fisioterapis mereka yang lulus, ya, lulus pendidikan sesuai perundang-undangan, gitu. Jadi bukan orang awam bilang, saya terapi, ya sebenarnya tidak fair, ya, karena yang terapi itu kan pengobatan, ya kan? Kan harusnya demikian. Iya. Nah, dikatakan kesehatan, kalau memang mereka itu punya pendidikan di bidang kesehatan, bukannya begitu Mbak Elsa? Namun sekarang itu membingungkan masyarakat, karena orang awam tuh nulis terapi, dan itu bebas sekali. Kenapa saya bicara begitu? Karena saya orang organisasi, jadi sering melihat seperti ini, sehingga saya berpikir harusnya ditertibkan, ya kan? Kayak ada terapi seragam gitu kan ya Bu, atau terapi apa gitu? Betul, dan itu karena ketidakmampuan pengetahuan masyarakat, sehingga itu disamakan dengan fisioterapi yang seorang fisioterapis menempuh sekolah tinggi, gitu, ya. Nah inilah. Dan kemudian karena praktek fisioterapis ini kan belum memasyarakat, adanya hanya di rumah sakit. Sehingga kalau saya pribadi praktek private, praktek fisioterapis, masyarakat kan tidak semuanya tahu. Dipikir kita itu seperti terapi-terapi yang lain. Sehingga dalam hal ini kita mesti secara bijak dan sabar memberi edukasi pada masyarakat. Oh beda loh gitu, fisioterapi ya, sama terapi yang lain. Kalau seorang fisioterapi, satu pasti punya surat izin praktek dari Dinas Kesehatan. Ini suratnya, gitu ya. Dan kami ini sekolah khusus, ya, sekolah tinggi fisioterapi. Dan kami punya izin untuk melakukan praktek. Gitu. Praktek kita apa? Praktek kita adalah memang sesuai kewenangan, ya, dan sesuai profesi kita. Dan ditanya, apakah itu memberi obat? Tidak. Obat hanya diberikan oleh dokter, karena kewenangannya memang obat itu dokter yang memberikan, ya. Kita tidak memberikan obat, karena kita itu melakukan treatment sesuai dengan kewenangannya. Jadi kalau fisioterapis itu Mbak, fisioterapis itu kan menurut Permenkes 80 2013 atau Permenkes nomor 65 tahun 2015 yang disebut fisioterapi itu adalah pelayanan kesehatan, ya, untuk individu, untuk kelompok, ya, yang menangani masalah gangguan gerak dan fungsi tubuh manusia. Menggunakan apa? Menggunakan peralatan elektroterapeutis itu ultrasound, shockwave diatermi, microwave diatermi, electrical stimulasi, ya, itu memang sudah bidang fisioterapi, ya, laser, ya, infrared itu ada. Kemudian juga melakukan dengan teknik-teknik yang kita pelajari. Banyak teknik untuk muskuloskeletal, untuk neuromuskuler, ya, bahkan teknik-teknik untuk anak-anak, ya, itu ada. Jadi adalah namanya bobat, adalah namanya PNS, dan itu masih terus berkembang, ya, DNS, ya, bermacam-macam. Tapi intinya untuk memulihkan gangguan gerak dan fungsi. Nah, tujuannya apa? Yang memandirikan pasien kan, mengurangi disabilitas. Betul. Nah, dan mengembalikan pada fungsi. Nah, itu kalau sudah rehabilitatif. Tapi kan tidak semua pasien tuh butuh seperti itu. Kalau cedera aja kita mengobati, jadi kuratif, menggunakan elektroterapi tadi. Jadi seperti itu. Di samping itu, fisioterapis juga melakukan treatment dengan komunikasi. Jadi komunikasi itu apa? Ya kita harus mendorong pasien itu jangan hopeless, ya. Pasien itu harus punya motivasi untuk sembuh. Ya, semangat, ya. Kemudian kekeluargaan, kemudian kita tidak boleh, seorang fisioterapis harus prima, ya, harus ramah, harus baik gitu. Jadi kalau tidak siap menangani pasien, ya pergi aja, jangan tampilkan wajahnya, kan begitu. Nah, jadi seperti itu Mbak Elsa. Jadi kita mesti holistik, ya,
bagaimana caranya berusaha yang terbaik. Karena memang ini sebenarnya memang permasalahannya di masyarakat itu mereka satu tidak tahu apa itu fisioterapis. Betul. Dan yang kedua kurang banyak fisioterapis yang dikenalkan atau yang terjun di masyarakat. Ya. Kemudian kan biasanya memang fisioterapis hanya ada sementara ini ada di rumah sakit ya Bu ya. Sebenarnya itu adalah ide yang bagus sekali Bu kalau misalnya memang itu di setiap puskesmas ada fisioterapis. Karena memang deteksi dini untuk bayi lebih tepatnya Bu itu karena memang itu penting sekali. Kebetulan saya seorang ibu dan saya tahu tumbuh kembang itu memang harus dipantau dari anak mulai usia merengkak, duduk itu memang harus dipantau. Itu memang benar sih Bu, benar sekali sih menurut saya. Semoga itu nanti ke depannya akan jadi bukan hanya wacana ya, akan jadi program pemerintah gimana caranya bisa menyerap SDM dari lulusan fisioterapis untuk bisa dimasukkan di puskesmas atau di fasilitas kesehatan yang ada di setiap desa atau kelurahan yang ada di Indonesia ini. Ya. Seperti betul Mbak Elsa. Saya angka persisnya nggak tahu ya, tapi kita bisa cari tahu berapa puskesmas di Jawa Timur. Nah sekarang yang sudah banyak fisioterapis di berkarya di puskesmas itu di Madiun Mbak, di Ngawi. Ngawi itu banyak sekali ya. Jadi kita itu baru ada sekitar 30-an puskesmas di Jawa Timur yang ada fisioterapis. Itu. Nah ini kan juga harus kita petakan mereka melakukan apa gitu. Tentunya penanganan di puskesmas akan berbeda dengan di rumah sakit. Ya, karena di puskesmas itu kan pelayanan kesehatan dasar, ranahnya preventif promotif. Kalau menurut saya ya, sebenarnya kalau tentang kuratif rehabilitatif di rumah sakit itu sudah populer ya. Kan memang fisioterapis itu ya terus terang ya pasien paling jumlahnya banyak dan kunjungannya berulang-ulang kan begitu. Tetapi fisioterapisnya terbatas. Terbatas tapi ya maaf ya itu menjadi profit kan sebenarnya untuk rumah sakit. Iya, tapi kita sebagai seorang profesional kan tidak demikian. Harusnya jangan penumpuk di rumah sakit kan, karena ada kondisi tertentu yang mestinya masih bisa dicegah ya, tidak harus di sana. Jadi dengan edukasi, dengan suatu melakukan satu treatment dirinya sendiri itu kan bisa membuat sehat. Nah itu. Jadi gini Mbak, fisioterapis itu melakukan treatment termasuk dengan pergerakan-pergerakan secara spesifik. Jadi kalau otot misalnya otot punggungnya itu yang sering sakit kan, otot punggung sakit. Nah itu ada tekniknya bagaimana untuk mentreatment, mengembalikan sakit itu dengan latihan, dengan pergerakan. Seperti kayak ada cara-cara untuk peregangan. Betul. Gitu ya Bu. Tapi sesuai dengan kondisi. Makanya kalau sudah sakit tidak bisa latihan itu di klasikal. Makanya kalau di puskesmas ada UKP, UKM tadi kan, yang masyarakat untuk kelompok dengan potensi problem yang sama, nah kita bisa memberikan program seperti itu untuk pencegahan. Namun kalau sudah terjadi, kan harus spesifik. Contoh misalnya dia sakit punggung, back pain, nah kita kan lihat back pain-nya kenapa. Mungkin postur kalau punggung kan kita kenal ada 3 ya. Ada kyphosis ya, kyphosis itu yang bungkuk ini, itu kan pemicu sakit juga, kaku ya. Kemudian lordosis itu yang terlalu dengak ya, itu kan juga memicu sakit. Kemudian ya skoliosis yang bengkok itu, question tag sakit. Iya. Seperti itu berarti harus dilakukan spesifik individu. Karena si A dengan si B kan berbeda. Iya. Berarti treatment exercise-nya berbeda. Itulah. Maka seorang fisioterapis itu sebenarnya banyak pekerjaan, ya. Banyak pekerjaan dan perlu didetailkan secara spesifik. Jadi nanti ada fisioterapis yang saya akan concern di exercise. Bahkan sekarang fisioterapis banyak yang terjun ke fitness sebagai personal trainer, sebagai pelatih yoga. Iya benar. Ya, karena asal usulnya senam-senam seperti itu adalah memang dari fisioterapis. Jadi kalau yang yoga itu dari sana Mbak, dari Praha ya. Jadi konsepnya itu namanya DNS, itu Dynamic Neuromuscular Stabilization. Jadi otot kita itu supaya tidak sakit harus stabil gitu. Ya. Nah itu dipelajari dan diriset oleh fisioterapis dan dikembangkan dari sana. Saya baru tahu itu Bu. Ya, jadi ilmu fisioterapis itu kan sebenarnya ilmu barat Mbak. Ya, Iya. jadi kan
dari sana, jadi seperti medis pada umumnya. Cuman kita, jadi fisioterapis itu gini, sekolah fisioterapis itu pertama kali di New Zealand, Mbak, tahun 1913 itu di New Zealand. 1 tahun kemudian di Amerika 1914, ya, di Oregon di Amerika. Nah, Indonesia kapan? Indonesia tahun 1968 masuk ke Indonesia. Ya, makanya kan ya sebenarnya tidak terlalu ketinggalan ya, tapi kan relatif masih termasuk baru. Betul. Ya, itu. Tapi ya sekarang sudah sangat mulai maju pendidikan kita. Gitu. Ya. Itu benar sih Bu, memang dan saya sebenarnya juga baru tahu juga kalau ternyata kegiatan kayak yoga atau pilates dan sebagainya memang dikembangkan dari ilmu fisioterapis, karena memang kebanyakan teman saya sendiri lulusan fisioterapis mereka lebih untuk bekerja di rumah sakit itu agak gamblang, dan mereka lebih memilih untuk gimana caranya bisa masuk di di kayak atlet-atlet, jadi personal fisioterapis atau di klub-klub olahraga seperti itu. Padahal sebenarnya banyak peluang apabila memang nantinya bisa ada hadir sebagai membantu masyarakat di tingkat paling kecil pun, keluarga atau personalnya itu akan lebih membantu sekali menghindari yang namanya itu tadi. Dan karena memang masyarakat kebanyakan lebih kalau sakit sedikit minta obat ke dokter. Padahal sebenarnya kan obat biasanya hanya mengurangi rasa sakitnya, tapi tidak memperbaiki apa kondisi awal yang menjadi masalah ya Bu ya. Dan memang orang umum memang biasa Bu, biasanya kalau sakit dikit pijet atau enggak ini dulu pijet, bahkan kebanyakan yang memang salah penanganan pijetnya yang namanya terkilir yang tidak boleh dipijet atau gimana, itu pada akhirnya mereka akan jauh lebih parah nanti hasilnya. Ya, bisa memperparah Mbak, karena kan tidak tahu ciri-cirinya. Segala sesuatu kalau sakit ke tukang pijat jadi pijet gitu. Iya, padahal ada titik-titik yang tidak boleh. Padahal ke fisioterapi tidak selalu dipijat, tergantung problemnya. Betul. Gitu. Jadi ya gini, sebenarnya semua tenaga kesehatan itu punya kewenangan masing-masing. Ada kalanya masyarakat lebih cenderung cocok dengan obat, ya berarti dokter dikasih obat kan, karena ada masyarakat yang memang tidak tahan dengan nyeri, butuh obat. Tapi ada masyarakat yang alergi obat, dia mau kemana? Ya pasti dengan pergerakan, dengan cara, dengan metode yang non obat kan, nah itu bisa datang ke fisioterapi. Tapi intinya seluruh tenaga kesehatan saya kira sepakat bagaimana caranya masyarakat ini mendapatkan pertolongan, kan seperti itu. Nah tergantung masyarakat ini problemnya apa, dia cocok dengan penanganan apa, yaitu kewenangan dari masing-masing profesi. Seperti itu Mbak Elsa. Maka kan semua diatur kan. Betul. Itu. Hopefully semoga kita nanti ada angin segar ya Bu. Misalnya nanti memang Ibu kebetulan aktif di organisasi di apa tadi Bu? Saya IFI. Nah, Pervi itu tadi Perkumpulan Fisioterapis Indonesia ya. Nanti bisa bekerja sama juga nanti dengan yang namanya fakultas vokasi dengan di jurusan fisioterapis itu nanti bisa mengembangkan atau memberi masukan-masukan kepada stakeholder biar bisa lebih banyak menyerap lulusan fisioterapis nantinya bisa bekerja di masyarakat, khususnya di puskesmas, untuk bisa preventif promotif tadi untuk pelayanan di masyarakat agar bisa mengurangi adanya yang namanya gejala-gejala sebelum menjadi lebih parah hingga rujukan ke rumah sakit seperti itu. Betul Mbak Elsa. Jadi ini suatu pandangan ya ke depan. Jadi tentunya ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri, harus ada kerjasama antara organisasi profesi, institusi pendidikan, karena kaitannya dengan kurikulum kan. Betul. Institusi pendidikan, kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kan seperti itu. Dan yang paling penting adalah stakeholder. Betul. Karena nanti rekrutmen itu kan tergantung dari Kemenkes, iya. ya kan? Tapi kalau kita semua sepakat bahwa pelayanan ini dalam rangka serentak
untuk membangun negeri itu saya kira setiap sesuatu yang positif saya kira juga akan disambut dengan positif gitu. Jadi problemnya apa, kita bisa memberikan bantuan solusi seperti apa. Nah kemudian dikaji memang itu saling membuat kemajuan atau menguntungkan ya. Saya kira semuanya akan bisa ya, akan clear gitu. Kan nggak mungkin semua lulusan fisioterapi semua di rumah sakit, kan nggak mungkin. Iya, benar. Sementara di masyarakat itu sebenarnya membutuhkan, tapi mereka nggak tahu adanya fisioterapis. Iya, nah, yang harus memberitahu siapa? Yang punya profesi kan? Betul. Nah, seperti itu. Tapi yang punya profesi pun kan belum tentu bisa woro-woro saya fisioterapis bagian ini enggak. Jadi kan harus ada ranah pemerintah atau stakeholder yang memang mengedukasi adanya peran fisioterapis untuk ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi saling terkait. Namun sementara stakeholder belum berperan di sana pun seorang fisioterapis sebenarnya bisa langsung berkarya dia ya. Nanti berarti namanya praktek mandiri ya. Itu bisa gitu. Cuma kalau praktek mandiri ya mau nggak mau harus sekolah lagi. Betul. Harus sekolah profesi ya. Mudah-mudahan di UNER nanti segera ada prodi baru, prodi profesi sebagai lanjutan dari vokasi D4 ini. Sarjana terapan kan ini, sarjana terapan fisioterapi, kemudian lanjut profesi supaya lulusannya ini nanti langsung bisa berperan di masyarakat karena praktek mandiri. Jadi ini sesuai dengan visi misi kita mengenalkan fisioterapi ke masyarakat. Jadi mendekatkan pelayanan fisioterapi langsung ke masyarakat. Caranya mereka punya kewenangan untuk praktek mandiri. Kalau sementara kita masih tergantung institusi, ini kan tergantung ya Mbak. Tentu institusi itu menyerang mereka. Tapi kalau inisiatif sendiri ya tergantung personalnya kan. Jadi begitu Mbak Elsa. Terima kasih ya segera ada nanti. Amin. Jadi tidak usah lulusan kita kemana-mana. Iya. Bisa kembali ke alma maternya sendiri ya, atau pun ya ada ya, tapi kan harus keluar dari institusi kita gitu. Iya, semoga nanti bisa jadi masukan agar UNER bisa mendirikan profesi untuk fisioterapis untuk kelanjutan studi ya Bu ya. Betul, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Siska. Hari ini banyak banget ilmunya ya. Alhamdulillah. Dan itu tadi memang poin pentingnya adalah gimana caranya, ternyata untuk jadi lulusan fisioterapis itu banyak banget loh karir yang bisa kita raih istilahnya. Bukan hanya untuk di rumah sakit, tapi bisa praktek mandiri, bisa di klub-klub ini dan sebagainya. Dan kemungkinan nanti kalau misalnya ke depannya stakeholders bisa menyambut dan bisa memberi lapangan pekerjaan lebih banyak untuk fisioterapis, nanti ke depannya akan banyak pekerjaan yang membutuhkan fisioterapis nantinya. Seperti itu. Makasih banyak Bu Siska atas ilmunya hari ini dan kedatangannya di Fakultas Vokasi. Oke Mbak Elsa, senang sekali diundang Fakultas Vokasi. Sama-sama Bu. Semoga sehat selalu Bu. Amin Mbak Elsa juga sehat ya. Amin. Oke, baik Fox. Sekian podcast Vokasi kali ini bersama Ibu Siska. Kita akan jumpa di podcast lainnya bersama tim Sinergi Alumni, bersama yang nantinya kita akan mendatangkan narasumber lainnya dari Ikatan Alumni Vokasi Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Ciao.